Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali pada seri perkuliahan analisis farmasi instrumental. Pada segmen ini kami ingin menjelaskan proses terjadinya emisi baik dari atom atau molekul yang telah mengabsorpsi energi tersebut, baik dalam bentuk radiasi elektromagnetik maupun dalam bentuk radiasi yang lain. Selamat mengikuti. Pada segmen sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang bagaimana absorpsi radiasi elektromagnetik yang terjadi pada suatu elektron. Nah, jika ada absorpsi, tentu saja ada emisinya. Apa itu emisi? Emisi adalah proses di mana energi yang dihasilkan dari perpindahan elektron ke orbital yang lebih rendah akibat tumpukan dengan foton radiasi elektromagnetik itu dapat menghasilkan cahaya. Ini adalah contoh dari spektrum emisi. Contohnya pada spektrum emisi hidrogen menghasilkan emisi seperti berikut. Kemudian emisi dari Fe itu akan menghasilkan spektrum emisi yang lebih banyak. Kemudian apakah bedanya antara absorpsi dan emisi? Nah, perbedaannya adalah pada absorpsi perpindahannya dari ground state ke excited state, sedangkan pada emisi itu dari excited state ke ground state atau dari state yang lebih tinggi ke state yang lebih rendah. Kemudian bagaimana dengan waktu paruhnya? Kalau absorpsi, waktu paruhnya itu sangat cepat. Jadi dengan waktu 10 pangkat minus 15 sampai 10 pangkat minus 13 second. Sedangkan pada emisi, waktu paruhnya itu terhitung lebih lama, itu 10 pangkat min 9 sampai 10 pangkat min 5 detik. Atau biasa ditampilkan pada fluorescence. Emisi REM ini dapat diaplikasikan pada beberapa metode analisis seperti spektroskopi fluoresensi, flame spektroskopi emisi, dan juga X-ray spektroskopi fluoresensi. Ini adalah contoh dari bagaimana suatu senyawa dapat menghasilkan fluoresensi atau fosforesensi. Jadi di sini terjadi ada eksitasi. Pertama ada eksitasi pada panjang gelombang 200 sampai 300. Kemudian diberikan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang lebih tinggi, dia akan menghasilkan suatu fluoresensi. Dan diberikan yang lebih tinggi lagi, dia akan menghasilkan suatu fosforesensi. Diagram tingkat energi ini akan membantu kita untuk memahami apa yang terjadi pada absorpsi, fluoresensi, dan juga fosforesensi. Nah, dari tahap pertama itu elektron akan mengalami eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ini yang disebut dengan absorpsi. Jadi dari S0 ke S1 atau S2. Nah, kemudian dari S1 atau S2 atau singlet excited state itu akan berpindah kembali, akan mengemisikan elektromagnetik ke tingkat ground state-nya kembali. Itu adalah fluoresensi. Dan bagaimana dengan fosforesensi? Fosforesensi hanya dapat terjadi dari triplet ke singlet. Jadi triplet excited state ke singlet ground state. Nah, bagaimana bisa mencapai triplet? Di sini ada yang namanya intersystem crossing atau perpindahan intersistem dari singlet ke triplet sehingga baru bisa dapat terjadi fosforesensi. Molekul dieksitasi ke beberapa tingkat vibrasi selama proses eksitasi elektronik. Relaksi vibrasi ini begitu cepat sehingga lifetime-nya itu kurang dari 10 pangkat minus 12 detik dari masa keadaan tereksitasi secara elektronik. Fluoresensi selalu melibatkan transisi tingkat vibrasi terendah dari keadaan tereksitasi. Karena ruang dari garis emisi sangat berdekatan, transisi relaksasi vibrasi dapat berakhir pada tingkat vibrasi apapun pada kondisi dasar atau ground state. Kemudian internal conversion adalah proses perpindahan ke keadaan elektronik yang lebih rendah tanpa adanya emisi radiasi. Ini merupakan perpindahan dari state dengan multiplisitas yang sama, misalnya dari singlet ke singlet atau dari triplet ke triplet juga. Konversi internal ini akan lebih efisien ketika dua tingkat energi elektronik yang cukup dekat itu memiliki tingkat energi vibrasi yang tumpang tindih, seperti yang terlihat pada gambar pada perpindahan dari S2 ke S1.
Pada beberapa molekul, ini mengarah pada penonaktifan atau deaktivasi yang cepat. Jadi ini biasanya terjadi pada senyawa alifatik atau senyawa yang tidak mengandung struktur cincin di dalamnya, dan menjelaskan mengapa senyawa alifatik itu jarang berfluoresensi. Kemudian jika tadi internal conversion, sekarang adalah external conversion. Dari namanya berarti dia ada perpindahan secara eksternal. Penonaktifan keadaan elektronik tereksitasi dapat juga melibatkan interaksi dan transfer energi antara keadaan tereksitasi dan pelarut atau zat terlarut dalam suatu proses yang disebut dengan konversi eksternal. Suhu rendah dan viskositas tinggi menyebabkan peningkatan fluoresensi karena dapat mengurangi jumlah tabrakan antar molekul sehingga memperlambat proses penonaktifan atau deaktivasi. Kemudian ada yang disebut dengan intersystem crossing. Ini adalah proses perpindahan ke tingkat elektronik dengan multiplicitas berbeda, seperti dari singlet ke triplet. Peluang terjadinya intersystem crossing akan meningkat jika tingkat vibrasi kedua state tumpang tindih. Yang paling sering terjadi itu pada molekul dengan heavy atom seperti iodium atau bromin. Jenis paramagnetik juga dapat meningkatkan kemungkinan perpindahan ini, yang mengakibatkan kurangnya fluoresensi. Kemudian ada fosforesensi. Jadi setelah transisi intersystem crossing tadi ke kondisi triplet, kemudian deaktivasi terjadi melalui fosforesensi. Dalam fosforesensi ini, lifetime keadaan tereksitasi berbanding terbalik dengan probabilitas bahwa molekul akan bertransisi kembali ke keadaan dasar. Karena lifetime molekul dalam keadaan triplet lama, sekitar 10⁻⁴ hingga 10 detik atau lebih, yang menunjukkan bahwa fosforesensi ini akan bertahan selama beberapa waktu bahkan setelah iradiasi berhenti. Karena juga terdapat konversi eksternal dan internal pada fosforesensi, sehingga molekul ini harus diamati pada suhu yang lebih rendah dalam media yang sangat kental untuk melindungi keadaan triplet tersebut. Materi mengenai emisi radiasi elektromagnetik ini adalah materi terakhir dari minggu kedua. Selamat belajar dan terima kasih.